Dalam pengelolaan keuangan pemerintah Aceh dan kabupaten kotanya, untuk membiayai belanjanya masih sangat tergantung kepada transport daerah. Pendapatan asli daerah PPAD belum optimal untuk dapat diandalkan membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Menjadi tugas kita bersama bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan kemandirian Aceh dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian Aceh menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi kalau kita masih belum mandiri, berarti tingkat kemakmuran kita masih belum tinggi dan itu yang harus kita upayakan. Saya akan berlanjut kepada kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Di tahun 2021, saya sampaikan bahwa penerimaan pajak mencapai 4,619 triliun dari total 4,852 triliun yang menjadi target atau total 95,80%. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 11,29% dan upaya mendorong kemandirian fiskal masih terus dilakukan tanpa henti oleh teman-teman yang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak. Next, dalam rangka pengamanan penerimaan negara tahun 2022, di antara untuk meningkatkan pendapatan negara, maka alokasi transport daerah TKDD yang ada di Aceh akan menjadi target penerimaan negara dari sisi perpajakan, karena salah satu sumber pendapatan perpajakan yang terbesar di Aceh ini adalah bersumber dari pengelolaan belanja negara. Kanwil DJP Aceh merupakan kanwil yang berada di ujung paling barat Indonesia yang terus mendorong upaya bagaimana kemudian kepatuhan kewajiban perpajakan dan wajib setor pajak yang dominan menjadi penerimaan pajak terus meningkat. Terkait dengan upaya ini, pada tahun 2022, Kanwil DJP menerapkan 3 indikator kesehatan keuangan untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten Kota. Antara lain, 3 indikator kesehatan keuangannya adalah indikator rasio penerimaan pajak atau APBA dan APBK, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak atas APBA dan APBK dengan realisasi belanja APBA dan APBK. Jadi teman-teman pajak sudah buat indikator agar kemudian bagaimana penerimaan negara yang ditransfer yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak yang bersumber dari pengelolaan keuangan negara yang ada di pemerintah daerah bisa lebih meningkat. Indikator kedua adalah penerimaan pajak atas dana desa, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak atas dana desa dengan realisasi transfer dana desa per kampung di kabupaten kota. Yang ketiga, indikator rasio pemenang lelang lokal, yaitu persentase pengusaha lokal yang memenangkan tender pekerjaan jasa konstruksi dibandingkan dengan total pekerjaan konstruksi yang telah dilelang. Ini juga ini hal yang baru nih, teman-teman wartawan juga perlu memperhatikan bahwa sebagian besar konstruksi atau pekerjaan barang jasa yang ada di Aceh pemenang lelangnya bukan perusahaan lokal. Jadi PMPWP-nya berada di luar provinsi Aceh, sehingga kemudian tidak balik menjadi manfaat bagi Aceh. Nah, ini oleh teman-teman pajak digunakan sebagai indikator kemandirian fiskal dan berharap tahun ini pemenang lelang dari sebagian besar pekerjaan konstruksi meningkat, jumlahnya yang memenangkannya adalah pengusaha lokal, sehingga kemudian pajak pendapatan pajak perorangan maupun pajak badan yang diterima masuknya ke Aceh, jadi tidak lagi keluar Aceh. Hal ini akan menjadi targetnya oleh teman-teman pajak tahun ini, kemudian bisa jadi hal baru dan akan mendorong kemudian kinerja pelaksanaan kerja dan disbursement dari anggaran negara di Aceh. Next, upaya pengendalian fiskal yang ada di Aceh terus dorong dan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak akan bisa melakukan upaya peningkatan PAD, ya, berupa PWB, BPH-TB, kerjasama terkait data, analisis dan pengendalian potensi serta pengawasan bersama. Kemudian kita juga di kantor pajak akan meningkatkan pendapatan melalui hilirisasi hasil perkebunan dan mendorong kajian terkait pengelolaan nilai luar. Ini juga sesuatu yang baru yang mungkin perlu wartawan ini masih terus kita intens berinteraksi baik dengan kampus, dengan pakar, dengan banyak pihak agar pengelolaan nilai luar diubah. Nanti Pak Irman akan bisa menjelaskan pada saat tanya jawab ada hal luar biasa di beliau. Dan kemudian juga ada upaya hilirisasi. Karena sekarang yang 2 tahun yang lalu saya sudah pernah
petik jual, di tengah-tengahnya nggak ada. Harusnya petik olah jual, yang ada hanya petik jual, olahnya nggak ada. Jadi tidak ada proses pengolahan, tidak ada proses hilirisasi di Aceh, sehingga kemudian seluruh nilai tambah dari kegiatan-kegiatan perkebunan adanya di luar Aceh. Akibatnya kemiskinan terus bertumbuh di Aceh dan tidak menjadi nilai manfaat dan pendapatan masyarakat tidak berubah. 157.000 mahasiswa-mahasiswa yang tamat di kampus Universitas Negeri di Aceh menjadi pengangguran karena tidak ada pekerjaan yang disiapkan melalui proses ini. Harusnya kalau ada hilirisasi, ada pengolahan dari seluruh hasil perkebunan yang luar biasa, maka kemudian akan menjadi lapangan kerja bagi mahasiswa kita. Terakhir, apa upaya menurut misal dari Direktorat Jenderal Pajak membantu dalam penyusunan perencanaan peraturan pemerintah terkait zakat sebagai pengurangan pajak untuk mendorong kepatuhan pembayar zakat dan pajak. Jadi karena kita ada keistimewaan, maka zakat yang kita bayar dan potensi zakat Aceh itu hampir 3,4 triliun. Besar sekali yang kalau kemudian kita membayar zakat, setiap kali kita membayar zakat maka itu langsung dikompensir dari pembayaran pajak yang harus dilakukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Harusnya ini jadi muat, jadi alat pendorong sehingga kemudian bisa dideliver kegiatan ekonomi produktif. Kami di BMJ juga nanti akan ada slide-nya yang terus melakukan upaya-upaya bagaimana memanfaatkan dana-dana BSR-nya. Ya. Next, kami lanjut sekarang ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kalau di sisi penerimaan kita besar tapi nominalnya kecil. Persentasenya besar, maka saya akan sebut angkanya 1000%. Tapi kalau ditargetkan kecil ya enggak gitu juga ya. Kalau pajak tadi 4,8 triliun. Penerimaan bea cukai di Aceh nggak tinggi, tapi tugas bea cukai bukan ke penerimaan. Kalau di Aceh penerimaan bea cukai yang paling tinggi itu dari Tanjung Priok di Jakarta. Tapi kalau Aceh tidak menjadi target utama penerimaan, sehingga tugas-tugas kita lebih ke arah perlindungan masyarakat. Ya kalau Anda dengar bagaimana tangkapan-tangkapan narkotika banyak sekali dilakukan di Aceh, itu tugas bea cukai. Kemudian bagaimana kita melakukan pendampingan untuk penguatan pertumbuhan dan perkembangan industri di Aceh. Dan terakhir bagaimana kita memfasilitasi perdagangan internasional itu menjadi tugas kami. Next. Jadi karena fokus kita slide selanjutnya, kalau ini penerimaannya nggak usah lama-lama di sini. Ini juga nggak usah lama karena kita sedang mendorong terus upaya agar ada hal-hal baru. Bukan hanya untuk sisi penerimaan negara, tapi ada industri di sana, ada yang bertumbuh. Nah sekarang ini coba ke belakang ada 4 perusahaan industri cukai yang sudah terbangun di Aceh, yang ada di Katengon, dan sekarang ini sudah ada tumbuh 2 lagi, 2 yang akan tumbuh di Aceh Besar dan di Darussalam. Ada rokok-rokok yang bisa diproduksi sendiri di Aceh dan itu bisa berimplikasi kepada kegiatan tambahan pada masyarakat. Dan sekarang kita akan dorong produk tembakau Aceh akan kita ekspor dan sudah ada permintaan ke Rumania. Tapi tentu ada effort baru yang harus kita tambahkan agar kualitasnya bisa dipertahankan sehingga ada keberlanjutan dari produk tembakau kita untuk bisa dikonsumsi di negara lain dan itu perlu upaya bersama. Next, ini slide selanjutnya yang dilakukan oleh bea cukai karena tugas kita untuk melakukan pendampingan. Silakan. Nah ini dia. Yang kita lakukan adalah upaya-upaya bagaimana kita mendorong industri. Nanti slide-nya bisa diambil, kopinya bisa dilihat. Ini upaya-upaya yang kita lakukan terus-menerus agar kegiatan industri dan hilirisasi terus bergerak untuk di Aceh. Fasilitasi yang kita lakukan, alhamdulillah sudah bertumbuh, sudah bergerak tahun-tahun ini dan kita akan terus perkuat di masa-masa mendatang. Next lagi, terus saja. Ini potensi-potensinya yang sudah dilakukan pemetaan sebenarnya adalah potensi luar biasa yang akan membangun kemandirian Aceh, yang akan menggerakkan perekonomian Aceh, menggerakkan kemajuan Aceh. Potensi ini yang kalau dikelola dengan baik kita akan menjadi luar biasa, tapi kalau salah kelolanya, tata kelolanya tidak benar, maka itu jadi idle dan kemudian itu terbiarkan begitu saja. Next lagi. Ini penindakan yang dilakukan oleh bea cukai terkait dengan tugas-tugas kami, BEX, tugas-tugas perlindungan masyarakat. Tolong balik ke belakang. Sendiri ya. Mundur ke belakang, lagi mundur ke belakang. Lagi mundur, lagi terus, mundur lagi terus.
tindakan-tindakan yang kami lakukan untuk perlindungan masyarakat di Aceh ya. Silakan ke depan, slide lanjut. Ini yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2021, banyak sekali penindakan yang kita lakukan dan jumlahnya cukup tinggi. Rokok-rokok ilegal yang kemudian kita tangkap dan sebenarnya kita dorong. Jangan sampai rokok ilegal yang hanya memakmurkan Vietnam, memakmurkan Thailand, karena rokok ilegal maksudnya di sana gitu. Kalau rokok yang muncul datang dari Thailand dan dari Vietnam, yang sejahtera adalah petani Thailand, petani Vietnam, dan industri di Vietnam dan di Thailand. Ngapain kita majukan negara lain kalau sebenarnya rokok tembakau itu ada di Aceh sendiri? Makanya kemudian kita tegak. Jangan sampai kemudian yang makmur negara lain, negara kita jadi negara miskin, jadi konsumsi saja. Selanjutnya. Nah, ini masih penguatan rokok ilegal. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan upaya-upaya penindakan. Selanjutnya, ini penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan narkotika, misalnya luar biasa besar. Tahun ini saja kita sudah melakukan penegakan sebanyak 2,6 ton. Jumlah 2,65 ton itu sudah menyelamatkan lebih dari 2,5 juta generasi muda Indonesia. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak benda-benda itu jumlahnya sudah jutaan orang. Dan alhamdulillah tahun ini kita mampu melakukan penegakan sampai 2,65 ton, dan baru 3 hari yang lalu kami sudah melakukan penindakan di awal tahun ini saja. Kami sudah melakukan penindakan sebanyak 250 kg lebih dalam 4 hari terakhir ini. Jadi masih terus bertumbuh. Kemudian cara satu-satunya adalah jangan sampai kemudian tindakan ilegal ini tumbuh dikarenakan kemiskinan. Jadi kita harus hilangkan kemiskinan agar tindakan-tindakan seperti ini tidak ada gitu. Jadi jalan satu-satunya supaya narkotika tidak bergerilya ya, bukan bergerilya tapi bergentayangan narkotika di Aceh masuk dari Aceh. Jalan satu-satunya adalah makmurkan Aceh gitu, supaya tidak jadi pintu masuk narkotika ke Indonesia. Begitu juga dengan ekstasi, sudah ada 211.000 butir, dan kemudian juga Happy Five ada 47.000 butir. Ganja yang sudah kita musnahkan ada 529 kg. Sejak tahun 2019 ini tahun 2021 saja nih. Penindakan tahun 2021 saja jumlahnya segini banyak. Itu sebab makanya perlu sinergi dengan kita semua agar kemudian upaya-upaya ini bisa kita turunkan aktivitasnya, dan yang paling penting bila dapat kita hilangkan sama sekali. Sangat jarang kita dengar ada negara kaya, negara makmur masuk ada urusan dengan narkotika, jarang sekali. Jadi yang menjadi pusat narkotika itu adalah karena korelasi dengan kemiskinan. Makin miskin satu negara, makin banyak masalah narkotika bertumbuh. Oleh karenanya upaya kita adalah bagaimana Aceh makmur dan sejahtera, supaya tidak menjadi tempat transaksi narkotika berlangsung. Papua meskipun miskin, kenapa tidak menjadi target? Karena jauh jaraknya dan tidak dekat dengan pusat produksi. Aceh pusat produksinya dekat. Thailand, Myanmar, Kamboja itu pusat triangle, pusat produksi narkotika dunia. Kemudian kalau kita ke Timur Tengah ada juga Pakistan, Afghanistan, dan Iran, itu adalah pusat industri, pusat produksi heroin dan metamfetamin di dunia juga. Jadi ada 2 triangle yang dekat dengan Aceh. Maluku, Papua sangat jauh untuk jangkauan, maka Aceh menjadi sangat rawan. Oleh karenanya perlu bantuan dari kita semua. Next slide. Next, ya. Ini pengawasan narkotika yang kita lakukan banyak sekali. Tapi kami sedih sebenarnya. Yang kita berharap pokoknya jangan lagi lah. Dia juga jangan kerja ini lagi. Kita geser untuk mendorong ekonomi, membangkitkan industri, mendorong ekonomi, mensejahterakan masyarakat. Yang kerja ini yang menjadi target. Next lagi. Next. Ini juga next, hanya itu saja. Lagi terus saja. Lagi, silakan. Ini hanya teknis pekerjaan yang perlu diketahui oleh teman-teman juga. Silakan. Lagi. Lanjut. Nah, ini saya fokus kemari karena tadi yang masalah narkotika maunya bisa turun dengan dirinya manakala kita dorong.
Ini makanya kemudian Bea Cukai Aceh coba melakukan upaya-upaya bagaimana kemudian kita mendorong agar harusnya Sabang itu menjadi new street marine facility. Bagaimana Sabang kita buat menjadi fasilitas-fasilitas marin yang kemudian seluruh kapal yang bergerak ke sana bisa terfasilitasi oleh kita. Ada kapal pesiar yang singgah 10 kali setahun. Jumlahnya hampir 60.000 orang merapat ke sana. Yang harusnya itu bisa menjadi alat agar ekonomi Aceh tumbuh dengan fasilitas orang yang datang ke Sabang. Karena kapal yang membawa turis itu adalah orang kaya semua. Tapi saat sekarang ini mereka hanya singgah sebentar 8 jam langsung berangkat. Harusnya kita mampu mendorong mereka untuk overnight. Ini yang sedang kami coba fasilitasi agar semua kapal pesiar yang singgah di Sabang mampu untuk tinggal stay minimal 1 malam di sana dan kita fasilitasi mereka agar mereka nyaman dengan segala fasilitas-fasilitas termasuk apa yang menjadi produk-produk unik yang dimiliki Aceh yang membuat semua orang jadi penasaran ingin menikmati produk unik itu termasuk kulinernya. Bagaimana kemudian kita bisa bergerak sama semua agar kemudian Sabang bisa menjadi Malacca Street New Marine Facility. Bagaimana kemudian Sabang bisa menjadi tempat penggantian kru. Ya, kru yang melintas itu harusnya ini tempat penggantian kru. Jangan kemudian penggantian krunya di Singapura dan di Jakarta. Harusnya kru yang kapal yang melintas itu penggantiannya bisa di Sabang. Sehingga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah dalam kajian kami yang seharusnya bisa menjadi alat untuk menggerakkan ekonomi Aceh. Nah kemudian next lagi, ini milestone kami tahun 2022 yang kami terus ingin dorong ya. Bagaimana kemudian ada 3 industri di kawasan barat selatan yang sekarang ini sudah idle. Tahun 2003 sudah ada tuh kawasan industri bergam di Aceh Barat. Tapi kemudian sampai sekarang sudah 2003 sebelum tsunami sampai sekarang sudah nggak bergerak lagi, sudah 18 tahun. Kita ingin dorong lagi tuh agar kemudian industri bergam bisa bergerak lagi dan kemudian kita fasilitasi. Cuman jangan salah arah karena kita ahli dan kelebihan kita di agro dan perikanan, ya jangan buat industri lain. Artinya industri yang bagus itu adalah industri agro dan industri perikanan. Tambah kalau saya mau industri peternakan. Kalau kita mau membuka pasarnya ke market ke wilayah barat Aceh, bukan ke wilayah timur, bukan ke Asia Timur tapi ke Asia Selatan. Kalau kita membuka marketnya ke Asia Selatan, kita bisa bergerak dengan 3 komoditi itu, peternakan, agro dan perikanan. Tapi kalau kita melihat ke timur, kita pasti tidak akan mungkin menang. Oleh karenanya harusnya industri bergang yang ada di kebetulan ada Pak Prof. Jasman, kita akan coba sama-sama kita coba dorong ke sana. Kemudian ada industri terpadu di Kek Aceh Jaya. Kita mau dorong ke sana juga, tapi yang mau difasilitasi jangan industri manufacture yang di luar makanan. Karena kalau di luar makanan, agro dan perikanan, kita akan kalah berkompetisi dengan produksi lain. Jangan coba-coba buat pakaian di sana, jangan buat industri pakaian, industri sepatu, kita masih kalah. Tapi kalau industri yang memang komoditi alamnya ada di Aceh, maka kita akan menang. Harusnya kalau robusta sekarang banyak permintaan, maka di Aceh Jaya sudah harus bergerak ke penyiapan robusta, tidak hanya arabica yang sekarang dikuasai oleh Aceh Tengah dan Benua Meriah. Kalau robusta sekarang banyak permintaan, harusnya itu bisa kita geser dan itu jadi industri yang bisa kita temukan di sana. Sehingga kawasan industri yang ada di Aceh Jaya, kek yang ada di sana adalah kek agro dan perikanan, bukan kek lain. Kemudian yang di barat selatan ada industri halal, harusnya itu juga kita dorong di kawasan barat selatan, di Abia, di sini di sana yang sudah dilakukan kajian juga oleh IDB. Kita juga bergerak sisinya sisi itu. Yang mau kita gerakkan adalah bagaimana kemudian agar market kita ada di Asia Selatan dan Eropa, bukan ke Asia Timur. Kalau Asia Selatan dan Eropa menjadi target kita, maka kemudian kapal-kapal kita dan bandara kita harusnya bisa kita gerakkan untuk mengangkut semua komoditi yang kita buat di kawasan-kawasan industri yang kita siapkan ini. Dan ini perlu kerjasama, tidak bisa sendirian. Bea Cukai punya ilmunya, Bea Cukai punya link dan informasinya, tapi kalau tidak ada integrasi dengan orang-orang yang bisa memfasilitasi ini, maka informasi yang ada di Bea Cukai itu hanya akan berhenti di kantor kami saja. Kemudian next ada hal lain yang kita ingin lakukan, sama juga tuh di Aceh Selatan, ada di Labuan Haji dan di Mekih. Kalau dengan cara sederhana, harusnya inflasi bisa kita turunkan. Ikan yang pada saat sedang sangat murah di Labuan Haji dan di Mekih harusnya bisa disimpan di cold storage pada saat melangkah ikan hari seperti hari-hari ini, pada saat susah berlayar, sedang ombak besar, harusnya itu dikeluarkan. Tapi yang kita sayangkan di Mekih dan di Labuan Haji ada cold storage yang posisinya idle. Ada 150 ton di Mekih, ada 150 ton di Labuan Haji, tapi kemudian jadi idle facility, idle asset. Hal-hal seperti ini yang harusnya kita ubah, yang sampai kemudian masyarakat kita yang tidak punya banyak pendapatan dan penghasilan kuat harus membeli ikan dengan sangat mahal.
Bagaimana kemudian kita integrasikan dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah firm untuk memfasilitasi jangan lagi aset-aset yang menghasilkan user fee dikelola oleh pemerintah daerah, karena kita sebagai birokrat tidak cukup punya keahlian entrepreneurship. Harusnya kita bisa KSO-kan, kita kerjasama operasikan bagaimana alat-alat itu bisa diberdayakan agar masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya tinggi atas produk-produk kebutuhan hidup yang mereka butuhkan. Next, selanjutnya bisa di Lusmawe, kami ingin membalikan kejayaan kota Lusmawe yang dulu pernah menjadi metro. Kami ingin membalikan, baik ulangi sedikit, bagaimana Lusmawe sekarang bisa kita dorong lagi untuk kegiatan-kegiatan offshore-nya. Maaf, belakang ini Lusmawe. Balik satu slide. Ini yang ada, harusnya pusat logistik tingkat onshore, logistik base itu sedang kita lakukan. Dan kemudian kita akan coba gerakkan bagaimana cold storage yang ada di PAG, karena mungkin nggak banyak yang tahu. PT Arun dari sejak pertama kali berhenti berdiri PT Arun, di situ ada potensi luar biasa yang tidak memanfaatkan. Apa itu? Di sana ada gas buang. Gas buangnya itu minus 160 derajat. Yang kalau kemudian difasilitasi dan diarahkan itu jadi alat-alat untuk menggerakkan cold storage baik itu cold storage maupun food storage yang tanpa perlu biaya apapun. Tapi kemudian karena itu dibuang begitu saja, yang tidak termanfaatkan sejak puluhan tahun yang lalu, maka tahun-tahun ini kita coba dorong ini agar di sana muncul cold storage dan food storage. Ya, pertama cold storage itu ikan, tapi food storage untuk kebutuhan makan dan makanan kita yang akan bisa disimpan untuk waktu yang lama. Jangan lagi kita dengar tomat di Bunda Mulia dan tapengon itu jatuh harga yang kemudian dibuang oleh masyarakat. Teman-teman wartawan itu sebagai yang menulis berita paham sekali. Tapi kalau sekiranya ada food storage yang sekarang di Bunda Mulia ada 100 ton, ada 100 ton di Bunda Mulia di daerah Redlong, itu sekarang sejak tahun dibangun 2008 tidak digunakan sampai sekarang. Kalau food storage itu bisa digunakan, maka pada saat sedang panen raya tomat itu bisa disimpan di situ, dan pada saat kelangkaan tomat tidak ada produksi, maka baru dikeluarkan. Yang dibutuhkan di sana adalah cold storage untuk perikanan dan food storage untuk semua kebutuhan makanan. Ini yang mau kita dorong di sana, dan terakhir kami akan bergerak ke Langsa. Di Langsa sekarang kita sedang mendorong bagaimana kemudian ini fasilitas contoh saja. Next. Yang di Aceh Timur, kami sedang membuat pilot project sekarang ini bagaimana kemudian dana zakat bisa kita gunakan untuk menjadi alat penggerak ekonomi. Nah, ini contoh sedikit yang kami sedang gerakkan di Kota Merah. Di Desa Menasa Hasan sudah ditabur benih 50.000 ekor bandeng. Untuk kemudian bandeng ini akan jadi pakan tuna di Jepang. Ya, tuna di Jepang dipelihara, dikultivate di tengah laut yang butuh pakannya, dan pakannya kita bisa siapkan di Aceh. Dana yang digunakan itu bukan dana perbankan, tapi dana zakat. Kami gunakan 2,5 miliar, dana zakat itu kemudian dikelola oleh 43 mustahik. Jadi 43 keluarga miskin bisa mengelola lahan ini, tapi kemudian mereka pastikan dapat pembeli akhir, sehingga mereka bekerja sudah pasti hasilnya akan ada yang beli, dan kemudian kita ekspor ke Jepang. Jadi kita ingin dorong agar kemudian di Aceh Timur yang kita tahu daerah-daerah penghasil perikanan darat sangat luar biasa, agar terdorong industri perikanan di Aceh Timur menjadi sangat luar biasa. Informasi kepada teman-teman wartawan, mungkin kalau teman-teman wartawan sempat ke Majapahit di Aceh Tamiang, ada sebuah industri yang sekarang mereka sedih karena untuk mengeluarkan ikan dari pabrik mereka di Majapahit itu nggak bisa masuk kontainer ke sana. Jadi silakan kawan-kawan tulis juga supaya menjadi atensi pemerintah daerah agar jalannya disiapkan agar kontainer bisa masuk ke sana gitu. Langsung berdiri di depan pabrik. Karena kalau kontainer tidak berdiri di depan pabrik, mereka harus mengangkat itu pakai full box kecil, dan biaya mereka jadi berlipat-lipat. Nah, teman-teman wartawan silakan ini di capture juga, dan mudah-mudahan jadi alat penggerak mengingatkan kita semua agar orang yang sudah berbisnis difasilitasi. Next, lanjut aja langsung ke DJKN. Kami ingin sampaikan tentang apa yang menjadi kerja kekayaan negara. PNBP pengelolaan kekayaan negara tahun ini diperoleh lebih dari target, yaitu 23,48 miliar atau 113% dari target 20 miliar. Dan saat sekarang ini teman-teman DJKN terus saja untuk melakukan inovasi-inovasi dan kompetisi-kompetisi untuk membuat bagaimana SMV atau Special Mission Vehicle yang ada di Kementerian Keuangan itu tersinergi dan terakselerasi menjadi alat penggerak ekonomi di Aceh. Ya, banyak sekali inovasi di teman-teman DJKN. Next.
Ini pendapatannya sudah di slide pertama tadi, silakan aja langsung ya. Nanti dibaca aja Bapak Ibu ya. Next please. Oke. Ini dia upaya yang dilakukan oleh teman-teman DJKN bagaimana kemudian agar aset-aset negara yang sekarang idle bisa terberdayakan, dan kemudian kebijakan kebijakan negara ini DJKN terus akan coba mendorong. Dan kemarin sudah ada upaya sinergi antara BPN dengan DJKN agar tahun ini lebih atau hampir 4.000 sertifikat bisa selesai. Jadi ada 4.000 persil tanah bisa terselesaikan juga tahun ini, dan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan. Yakni upaya keringanan hutang sudah difasilitasi agar kemudian hal-hal terkait dengan lelang bisa berjalan ya. Terus next. Jadi upaya-upaya yang terus dilakukan ada tarif keringanan, jadi supaya lelang, kemudian kegiatan barang jaminan tanah dan bangunan bisa digunakan, kemudian tidak ada yang sekarang ini tidak didukung barang jaminan berupa tanah dan bangunan ini juga sudah bisa masalah-masalah yang sekarang masih berlangsung bisa difasilitasi dengan tarif keringanan yang ada di DJKN ya. Jadi hal-hal yang selama ini jadi hambatan mudah-mudahan bisa terkurangi, masalah-masalah yang masih belum terselesaikan. Kalau sebelumnya ada fasilitasi yang tidak diambil, tapi sekarang sudah diberikan fasilitas pengurangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi alat penggerak. Next. Next ya. Ini presentasi bidang tanah yang akan disertakan tahun ini jumlahnya seperti disampaikan ya. Next lagi. Yang menarik dari DJKN adalah bagaimana kemudian DJKN sekarang banyak terlibat di PEN ya. Teman-teman sekarang sekarang tahun 2001 Direktorat Jenderal Lelang DJKN menyelenggarakan kompetisi dan inovasi kedai lelang UMKM. Jadi sekarang ekspor bisa dengan lelang langsung dari fasilitas negara ya, jadi lebih dimudahkan. Jadi kemudian teman-teman dari KPKNL, lingkungan kami DJKN Aceh akan coba memfasilitasi UMKM ya, baik parfum minyak brand, kemudian sarung merek hijau, jagung, kemudian kopi gayu di Bendera Mulia. Sekarang lelangnya sudah bisa lelang yang fasilitasi negara, dan itu menjadi sangat mudah. Dan ini fasilitasi-fasilitasi yang dibuat oleh teman-teman DJKN supaya kemudian makin banyak inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan ekonomi bisa jalan. Next lagi. Termasuk kemudian teman-teman DJKN memfasilitasi bagaimana kemudian ada KPBU di sana. Yang pembangunan infrastruktur nggak mungkin hanya cukup dengan pembangunan dari APBN, tapi ada fasilitas KPBU. Ya di Utu sudah banyak fasilitas pembangunan dilakukan bukan hanya dari APBN, tapi yang digunakan ada creative financing ya. Dan creative financing ini banyak sekali di kawan-kawan DJKN yang bisa diakselerasi. Jadi tidak hanya berfokus pada transfer daerah. Terakhir kami ingin sampaikan kinerja pemerintah terkait masalah belanja. Belanja pemerintah pusat tersalurkan 14,11 triliun atau 98,36% dari total pagu 14,36. Kemudian penyaluran DAK fisik sebesar 2,39 triliun atau mencapai 94,36. Penyaluran dana desa 4,98 mencapai 99,92. Dan kemudian juga ada nanti penjelasan terkait sebagai belanja penanganan COVID dan penyaluran UMI, dana bergulir dan pemajaan sawit. Next. Ini realisasi dari belanja yang sudah dilakukan tahun 2021. Total realisasi belanja per 30 Desember 2021 mencapai 14,9 triliun yang mencapai total 98,36% dari total pagu. Dan kemudian tumbuh 1,524 atau 12,9% year on year. Realisasi belanja 2021 mencapai melampaui target dari target yang ditetapkan, yaitu tercapai 98,20%. Next. Kemudian ini IKWA nih. Ini juga satu yang kami coba bangun baru ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi alat untuk mendorong kemandirian fiskal di Aceh. Kesesuaian perencanaan dengan kegiatan 97,62, kemudian kepatuhan terhadap regulasi 94,13, efektivitas pelaksanaan kegiatan 97,42, dan kemudian efisiensi pelaksanaan kegiatan 90.
Ini semua masih ada room untuk diimprove, dan kita yakin ke depan tahun ini kita akan coba tingkatkan terus agar angka-angka ini naik ke atas, nggak turun ke bawah. Makin patuh, makin tertib, makin rapi, maka angka-angka ini akan makin bagus, dan semua angka-angka bagus ini berimplikasi kepada masyarakat. Dana pemerintah yang digulirkan karena hari ini 55% kurang lebih dari kemajuan sebuah negara maju, negara berkembang itu kontribusinya dari government spending, ya. Jadi belanja pemerintah punya kontribusi besar, sangat besar untuk kemajuan sebuah daerah atau sebuah negara. Begitu juga di Aceh, kontribusi terbesarnya adalah dari belanja pemerintah. Next, realisasi transport daerah ke dana desa. Kita ingin coba lihat sekarang, teman-teman nanti silakan mengatakannya. Realisasi transport daerah ke dana desa, realisasi TKDD totalnya 33,853 dari total pagu 33,678. Persentasenya kita lihat cukup besar, ya, cukup bagus angka-angkanya. Yang kita inginkan adalah kualitasnya, ya, untuk lebih sempurna lagi agar memberikan dampak. Ini persentase dari penyerapannya sudah bagus, ya. Dana bagi hasil 168,35%, dana alokasi umum 100% sudah terserap, gitu ya. Dana alokasi khusus 100%, kemudian dana alokasi khusus non fisik 97,27%, dana alokasi khusus 94,2%, dana desa 99,92%. Jadi kalau bicara realisasi belanja secara keseluruhan sudah menunjukkan realisasi yang cukup baik. Realisasinya cukup baik, terutama pada dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. Presentasi realisasi tertinggi yaitu dana bagi hasil yang sudah melebihi target penerimaan sebesar 168,35%. Cuma persoalannya kan total nilai ini hanya 1,031 triliun, ya, dari total dana yang ada di Aceh sangat besar nominalnya. Yang perlu kita naikkan di sini adalah bagaimana kualitasnya memberikan dampak ke pertumbuhan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa 55%, hampir 55% kemajuan suatu negara dan daerah, khususnya negara maju, developing country, kontribusinya 55%-nya dari belanja pemerintah. Nah, kalau Aceh sekarang sudah terserap dengan angka-angka seperti ini, tapi tidak berimplikasi kepada kemajuan yang kita harapkan, tentu ada sesuatu yang mesti kita review. Yang utama di sini adalah terkait kualitasnya, ya. Jadi kualitasnya yang perlu kita tingkatkan. Kalau penyerapannya habis, tapi kemudian bisa memang penyerapannya persentasenya tinggi, tapi kualitasnya yang punya implikasi pada pertumbuhan dan kemajuan itu yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dan kita atensi ke depan lagi. Next, di dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus juga demikian, ya. Persentase realisasinya sudah 94%. Gitu. Ya, kita dapat peringkat 9 dari 34 provinsi, bagus. Peringkat 9 dari 34 provinsi, peringkat kita bagus. Cuma sayang peringkat kemiskinan kita masih nomor 5 di Indonesia. Jadi ini yang harus ada korelasi gitu, antara uang yang kita disburse, uang yang kita gunakan untuk mengubah situasi kita, itu harusnya punya implikasi gitu. Jadi tidak hanya besar pada potensi penerimaan pada angka-angka besar persentase, tetapi kemudian implikasinya gitu. Itu yang tadi disebut paradoks. Nah, ini yang telah dapat kita lihat dari angka-angka ini. Persentasenya bagus, upaya kita bagus, effortnya bagus, kita mendapat peringkat-peringkat bagus secara nasional, tetapi secara kualitas yang perlu harus menjadi atensi kita ke depan. Dampaknya dan kemudian skala prioritas pada hal-hal apa yang perlu kita dorong agar kemudian belanja kita menjadi belanja yang memberikan dampak, bukan hanya belanja yang merealisasi clerical task. Tugas-tugas penting kita terlaksana, baik tugas pemerintahan maupun administrasi. Tetapi bagaimana kemudian kemandirian fiskal kita, pendapatan asli daerah kita bisa bergerak, bertumbuh agar kemudian kita tidak lagi berada di peringkat 29. Ini yang menjadi atensi kita semua, sehingga kemudian perlu sekali sinergi dan keberadaan kita semua agar kemudian angka-angka ini punya implikasi kepada sebuah perubahan dan kemajuan. Next, ini peningkatan tindak fisik seperti ini. Aceh di peringkat ke-9 tadi sudah disampaikan, dibandingkan dengan daerah lain itu tumbuh bagus. Next lagi, dana desa kita juga cukup bagus ya, 99,92%. Ya, bagaimana kemudian dana desa bisa memberikan sebuah dampak kepada sebuah kemajuan. Bagaimana kemudian dana desa harus menjadi alat pengentas kemiskinan. Angka 833.000, ya, 833.000 ya Pak dari BPS ya. 15,53% itu angka besar untuk sebuah kemiskinan pada sebuah daerah yang penduduknya hanya 5,3 juta.
Dengan potensi alam yang luar biasa, potensi ekonomi yang sebenarnya kalau kita gerakkan luar biasa harusnya implikasi besar. Dan ASESA bagaimana kita berdayakan dan kita dorong supaya menghasilkan sebuah perubahan yang angka kemiskinan ini bisa hilang. Next lagi. Ini Kur dan Umi, saya ingin sampaikan mungkin Pak Artis dan Pak Yusri akan banyak bercerita tentang masalah Kur dan Umi ini karena masalah penyaluran di Aceh masih belum tinggi dan kalau kemarin Kabupaten Kota Maja Banda Aceh ya sebagai penjalur Umi terbesar. Dari total 1,53 triliun sampai 31 Desember total penyaluran Kur dan Umi masing-masing 1,53 triliun dan 232 miliar. Karena kita paham nanti mungkin Pak Ismail bisa menyampaikan detail ya Pak bahwa dana Umi kita di Indonesia sangat besar, triliunan angkanya, tapi kemudian Aceh baru ada di 232 miliar saja gitu. Padahal potensinya sangat besar yang bisa dimanfaatkan. Next. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Data detail ada di hard copy supaya kemudian tersampaikan dan ada informasi-informasi lain yang bisa di-deliver oleh teman-teman dari F9 lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kapolres Kemenkyu Aceh atas sambutan dan juga penyampaian materi dari materi Kemenkyu 1. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke sesi penyampaian materi yaitu materi dari Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia kepada Bapak Agnes Satwan yang saya persilakan. Melanjutkan informasi terkini yang kita Januari 2022 ini dengan izin kami akan sampaikan beberapa hal mungkin pasti tidak yang teman-teman Kementerian Keuangan yang sangat banyak. Kami akan sampaikan perkembangan ekonomi Aceh secara lebih makro, kemudian ada outlook, ada prospek, kemudian identifikasi masalah dan tantangan dan potensi strategi usulan strategi yang mungkin bisa kita ajukan untuk bisa kita menyelesaikan masalah dan tantangan. Tayangan silakan langsung ke halaman kinerja ekonomi Aceh untuk PDRB kita. Jadi pertumbuhan ekonomi di Aceh itu secara umum dibanding 2020 kita tumbuh positif, namun memang tetap di bawah ekonomi Sumatera dan nasional. Kita perkirakan kalau kita lihat data terakhir BPS sebenarnya masih di triwulan 3. Lanjut, kita lihat ini, kita lihat kiri atas data terakhir di triwulan data resmi, data resmi terakhir di triwulan 3 itu kita lihat kalau nasional tumbuh 3,51, kemudian Sumatera tumbuh 3,78 dan Aceh tumbuh 2,82. Dan kita perkirakan mungkin di sini tidak kami sampaikan, tapi secara lisan saya sampaikan bahwa nantinya diperkirakan sebentar lagi tanggal 5 Februari akan rilis pertumbuhan ekonomi kita nasional Sumatera maupun Aceh. Kita perkirakan nanti di proyeksi kami untuk Aceh tetap di bawah Sumatera dan nasional, yaitu untuk nasional 3,64, kemudian Sumatera kita perkirakan 3,07 dan Aceh 2,00. Ini kita lihat, meskipun kita tahu di kuartal 4 ini pertumbuhan kita pasti akan trennya itu adalah tinggi, namun
year on year-nya sampai dengan full year 2021 kita akan memiliki pertumbuhan yang tidak jauh dari angka 2%. Kalau kita lihat dari sisi sektoralnya, seluruh sektor lapangan usaha yang kita memiliki pangsa besar itu sayangnya kita perkirakan tidak tumbuh positif. Jadi misalnya pertanian itu di 2021 ini lebih rendah dibandingkan 2020. Jadi kita di 2020 masih memiliki 3 bulan pertama yang belum COVID kan, tapi 2021 sudah 100% COVID dan ternyata juga ada pengaruhnya. Kita lihat sebagai informasi untuk pangsa pertanian kita tidak perkirakan di triwulan 4 memang positif, tumbuh positif kira-kira 3,5, tetapi full year-nya menjadi kita masih kontraksi 0,58 atau 0,6%. Dengan pangsa yang cukup besar, rasanya kita tertarik ke bawah. Kemudian untuk perdagangan kita bersyukur sebenarnya sudah tumbuh kita dibandingkan 2020. Kondisi COVID yang sudah semakin mereda membuat pertumbuhan kita perkirakan di 2021 nanti kita bisa tumbuh 3,4. Di industri pengolahan kita tanda kutip mulai mempunyai tren yang baik. Sebenarnya ini industri pengolahan kita mulai tumbuh meskipun masih terlalu kecil karena ini kan perbandingan dari tahun sebelumnya sebenarnya di mereka. Jadi di industri perdagangan sendiri mempunyai pangsa 5,36, kita bisa tumbuh nanti kita perkirakan 4,23. Jadi termasuk yang bisa tumbuh positif. Yang pertambangan kalau kita bandingkan tahun lalu itu sebenarnya pertambangan akan kontraksi dibandingkan 2020. Kemudian yang terakhir transportasi yang mempunyai pangsa yang juga besar. Untuk transportasi kita perkirakan akan tumbuh, tapi memang tidak, transportasi dan pergudangan akan tumbuh lumayan besar, sekitar 15,6% dibandingkan tahun 2020 kemarin. Sekali lagi, Aceh kalau kita bandingkan dengan provinsi nasional kita ternyata tidak bisa Pak, 1,22% itu sama dengan tadi yang nilai dari kurnya pun juga 1,3%. Jadi kita berharap ini semakin besar dengan kita bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar atau memproduksi sendiri di Aceh yang lebih besar. Lanjut untuk kinerja ekonomi kita mengenai inflasi, alhamdulillah rasanya kita on track. Sekali lagi kita bisa mengendalikan dengan lumayan lebih baik, meskipun tetap kita pasti mempunyai kendala di kita Aceh yang daerahnya daerah paling ujung di nasional memiliki beberapa kendala terkait dengan bahan-bahan komoditas yang tidak bisa kita produksi sendiri ataupun yang diproduksi sini tapi tergantung sama musim. Jadi komoditas bahan makanan ini menjadi penyumbang inflasi utama di Aceh. Kita lihat kalau kita nantinya komoditasnya sebenarnya sesuatu yang mungkin ada yang tidak bisa kita hasilkan sendiri, mungkin minyak goreng kita belum bisa, tapi kita harusnya bisa. Kemudian ikan tongkol, cabai merah, cumi-cumi, bawang merah, sesuatu yang bisa kita ambil di sini, tetapi kita masih memiliki kekurangan. Jadi di situ nanti salah satu yang kita harus bisa ke depan kita selesaikan menjadi potensi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
untuk inflasi insya Allah kita tetap bisa mempertahankan itu dalam yang pengendalian. Kita lihat terakhir tahun ini tidak ada gejolak gula ya, yang tahun lalu sangat menjelang Ramadan tahun lalu menjadi sangat 2020 kita sudah bisa mencari polanya, dan mungkin itulah cara kita satu persatu kita cari solusinya di masing-masing komoditas penyebab inflasi ini. Kita akan paling solusi yang paling utama atau yang paling prioritas sebenarnya kita memproduksi sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri, artinya kita harus membawa dari luar dengan ongkos yang seoptimal mungkin, seminimal mungkin, sehingga harganya tetap dengan terjangkau di Aceh. Lanjut di kinerja investasi kita, ini yang suka kita kita gadang-gadang menjadi potensi untuk bisa mengolah, untuk bisa memproduksi potensi alam di Aceh. Ini kalau kita lihat datanya memang masih meskipun cukup besar, kita lihat kita bisa mengumpulkan di 2020 misalnya 8,3 triliun untuk investasi BNDN. Kemudian untuk sampai dengan triwulan 3 kemarin kita sudah 7,06 triliun, dan kita perkirakan investasi ini juga akan pasti lebih besar kepada Pak Martolis. Namun apa yang kalau kita masuk sedikit ke dalam, ternyata yang tidak berubah atau belum berubah adalah siapa sih yang melakukan investasi, investornya itu siapa. Itu menjadi PR kita, yaitu masih didominasi oleh BUMN. BUMN ini mendominasi, jadi hampir 74-75% itu oleh BUMN. Kita tahu BUMN sektor utamanya adalah listrik, gas, air, terkait dengan infrastruktur. Kemudian mereka di luar tadi kawasan ekonomi, kawasan industri yang disiapkan oleh pemerintah. Kita punya gambaran yang terkait investasi di Aceh ini menjadi investasi oleh BUMN tetap bagus dibutuhkan oleh Aceh. Namun pasti akan terbatas. BUMN ini sumber keuangannya juga yang nggak jauh-jauh akhirnya dari APBN, akhirnya dari tanda kutip bukan murni swasta. Dan ini menjadi nggak sustain. Itu yang bukan berarti kita hambat atau kita menolak. Kita harus nyari pelengkapnya, yaitu adalah yang dari swasta, yang dari investor baik nasional maupun dari luar. Dan di situ kalau kita lihat sebenarnya potensi nantinya akhirnya kita mencoba cari investor, kita mencoba mendukung atau mendorong investasi di Aceh. Alhamdulillah untuk di 2022 ini akhirnya di Bank Indonesia Aceh ini menjadi kita memiliki regional investor relation unit, arti unit khusus yang ada di Bank Indonesia hanya ada di kita menjadi Bank Indonesia ke-12 dari 34 provinsi, kita menjadi Bank Indonesia yang ke-12 yang bisa memiliki unit khusus untuk bisa mendorong investasi, mendorong perdagangan dan tourism IT yang terkait dengan, dan itu akan terhubung dengan IRU kita, Investor Relation Unit nasional maupun IRU Global Investor Relation Unit Bank Indonesia yang ada di 5 kota utama dunia. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa membawa yang non BUMN. Lanjut kinerja kita kita masuk ke prospek 2022. Tadi 2021 kita masih punya hanya beberapa sektor usaha yang tumbuh. Di 2022 kita perkirakan kita optimis sebenarnya untuk bisa memperkirakan di 2022 ini akan tumbuh semuanya tumbuh positif. Jadi sebagai
bisa tumbuh sekitar perkiraan kita bisa sampai di atas 4%. Jadi sebagai sektor yang memiliki pangsa besar, kita berharap 2022 kita bisa tumbuh bagus. Kemudian di pangsa kedua yang besar juga tadi berarti ada di perdagangan ya. Di perdagangan itu kita perkirakan bisa tumbuh sekitar 5,07. Kemudian juga di konstruksi dengan pangsa 10,44%, kita perkirakan bisa tumbuh sekitar konstruksi sekitar 4,3. Kemudian untuk pertambangan kita berharap dengan masih bisa tumbuh sekitar 2,5%. Jadi kita lihat sebelah kiri itu kita panahnya ke atas semua arahnya, kita harapkan untuk bisa tumbuh. Kemudian untuk sisi pengeluaran dari sisi ini lebih ke terutama memang pertama kali adalah kita harapkan pemerintah juga bisa menjaga untuk belanjanya sehingga kita perkirakan mensupport pertumbuhan dengan pangsa 17,22%, bisa kita perkirakan pemerintah akan tumbuh kontribusikan 4,8%. Kemudian rumah tangga, kita berharap rumah tangga dengan kondisi COVID yang semakin baik, kita tidak dengan asumsi semuanya berjalan, vaksinasi yang berjalan dengan baik, itu kita bisa harapkan nanti menjadi penyokong untuk sisi pengeluaran rumah tangga kita bisa 4,8%. Kemudian investasi tadi yang kita sampaikan, investasi kita berharap investasi ini bisa juga tumbuh dengan besar karena dia memiliki kontribusi bangsa yang sangat besar untuk di Aceh ini. Kita berharap akan bisa tumbuh nantinya juga positif. Dan yang terakhir pasti ekspor kita berharap ekspor ini tidak hanya sebatas batu bara, tidak hanya sebatas kopi dan pinang. Kita berharap nanti produk-produk perikanan terutama ini sangat punya potensi yang besar. Perkiraan kita di tahun 2022 kita akan bisa tumbuh sekitar 3,71 sampai 4,51. Ini tingkat level ini sebenarnya level yang tidak mudah untuk kita bisa capai karena kita punya syarat-syarat sebenarnya tadi. Kita berharap Aceh bisa juga memiliki segera mungkin untuk bisa melaksanakan syarat utamanya, yaitu vaksinasi yang sudah lebih masif, lebih menyeluruh. Kemudian kita juga nantinya dengan demikian kita bisa membuka sektor-sektor produktif dan aman dengan segera mungkin. Kita sebenarnya punya sektor hijau yang tidak terlalu terpengaruh oleh COVID, di pertanian, di perikanan, namun kita pasarnya mungkin terpengaruh. Yang kedua, kita nanti berharap pemerintah stimulus fiskalnya untuk pembelanjaan anggaran yang sudah dianggarkan dan tahun ini. Tadi kita sudah dapat informasi di Silparan 2021 loh. Nanti deh. Terima kasih. Jadi di sini salah satunya percepatan stimulus fiskal adalah kita juga jangan pilih-pilih silpanya. Semakin kecil silpanya itu artinya pemerintah untuk bisa mendorong konsumsinya, mendorong pertumbuhan di Aceh juga akan lebih tinggi. Kemudian nanti terutama pembiayaan dari Pak Yusri OJK yang akan mendorong untuk pembiayaan dari sisi demandnya, dari sisi supply-nya, dan nanti demandnya kita bersama-sama dari demand
di mana terhadap pembiayaan ini adalah sektor realnya. Jadi kita upayakan untuk bisa di Aceh demandnya harusnya semakin tinggi sehingga suplai pembiayaan yang nanti bisa diupayakan oleh Pak Yusri, baik dari Aceh sendiri, dari BPK atau uangnya rakyat Aceh yang disimpan di perbankan Aceh, maupun yang bisa mendatangkan uang yang dari luar Aceh untuk tertarik untuk menanamkan pembiayaan di sektor produktif di Aceh. Yang keempat, kita berharap nanti pentingnya digitalisasi ekonomi keuangan yang baik oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah nantinya bisa elektronifikasi transaksi pemerintah nanti terhubung dengan transaksi pajak, transaksi pendapatan pemerintah PAD, kemudian juga terutama adalah untuk sekaligus memberdayakan UMKM. Dan kami nanti di nasional tentunya akan tetap menjaga bagaimana stabilitas moneter maupun stabilitas makroekonominya bersama-sama dengan OJK, bersama-sama dengan lembaga KSPSK dengan Kementerian Keuangan Direktur Nasional untuk menjaga dengan tetap baik. Kami lanjutkan setelah dengan prospek ekonomi adalah tantangan. Tadi kita lihat tantangan kita saat ini. Lanjut. Yang paling utama Pak, dan ini rasanya sudah bertahun-tahun. Lanjut kita lihat paling utama dan kita rasakan di Aceh adalah apa yang kita sebut defisit perdagangan antar daerah. Memang ada nanti produk-produk yang kita butuhkan dan pasti kita nggak bisa menghasilkan sendiri. Defisit antar perdagangan ini ternyata kalau kita lihat di atas semakin besar, atas dasar harga yang berlaku itu kita lihat semakin besar. Dari posisi 2010 yang 16,85 triliun, defisit kita di tahun 2020 terakhir kita 44,5 triliun. Artinya kita memang lebih banyak membeli daripada menjual. Apa saja memang ada beberapa tadi disampaikan defisit utama berasal dari bahan barang yang memang kita tidak bisa kasih sendiri, yaitu ada bahan bakar minyak, ada kendaraan bermotor dan angkutan. Untuk titik ini kita memang akan event, tetapi nanti kita harus punya upaya untuk menambah yang sebelah kanan, komoditas nilai penjualan. Nah, penjualan ini kita lihat kita bersyukur punya BIM Pak. Korea kita ini penjualannya cukup besar, artinya kita mengurangi defisit antar daerah kita. CPO kita juga kita masih, dan ada juga data Pinang. Ini data BPS dan data Dinas Pangan ini seperti itu. Nah, saya sampaikan kanan bawah dulu. Dari mana kita beli paling banyak itu dari Sumatera Utara dan dari DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat antar daerah, kita di situ Sumatera Utara dan ini adalah supplier kita dan DKI Jakarta. Kemudian kalau kita menjual paling banyak, tanda kutip menjual adalah Sumatera Utara. Menjual kita bisa banyak, tapi nilai tambahnya tidak banyak. Itu ya kita berikutnya nanti untuk menjawab ini. Dan salah satu yang sekali lagi tadi kita sampaikan inflasi muncul, komoditas yang kita pangan kita. Kemudian sekarang muncul lagi di sini informasinya bahwa dia atau komoditas tersebut menyebabkan defisit antar. Artinya kita membeli dari luar lebih banyak daripada menghasilkan. Apa saja ini yang kita sehari-hari yang mempengaruhi seluruh masyarakat kita di daerah. Kalau bahan bakar, minyak, sepeda motor kita udah ya memang kita nggak perlu memproduksi sendiri karena lebih efisien kita berasal dari luar. Tapi kita lihat kalau yang komoditas pangan ini dalam tahun ini sebenarnya adalah konsumsi masyarakat Aceh. Untuk bawang merah kita ini sejak kita ambil 3 tahun terakhir itu kita selalu produksi di Aceh dengan konsumsi masyarakat Aceh selalu lebih rendah produksinya. Terakhir misalnya bawang merah kita defisit sekitar 16.757 ton. Itu kalau dirupiahkan pasti sebenarnya kalau dirupiahkan menjadi neraca perdagangan ini.
dalam bentuk nilai rupiah. Jadi ini kalau dirupiahkan itu senilai berapa gitu. Bawang putih juga kita selama 3 tahun terakhir kita defisit, kita berharap defisit itu mengecil terus sebenarnya. Defisit itu kalau mengecil artinya kita mulai memproduksi untuk memenuhi defisit. Karena kalau masalah tidak mengkonsumsi lagi rasanya ada tidak mungkin. Pak Sakwati, Pak, Bapak jangan masak pakai bawang merah sama bawang putih, tapi tidak mau. Karena tidak sudah. Tapi yang kita berharap defisitnya dulu itu karena memproduksi sendiri. Ya. Daging sapi ternyata dicatat di tahun 2020 kita defisit. Ya, jadi ada hampir 2.000 ton. Kemudian yang fenomenal yang dari dulu kita tahu adalah telur ayam. Dari itu berapa kali lipat kalau kita lihat. Sekarang sudah 65.000 ton telur ayam. Itu nanti proses. Dan sebenarnya kita semuanya kira-kira satu persatu. Gula pasir tentu kita tahu dan ini caranya kita hanya mendatangkan dengan harga yang paling murah supaya kita. Tapi potensinya untuk punya pabrik gula pasir bisa juga sebenarnya. Jadi satu halaman ini nanti mudah-mudahan menjadi penggugah kita untuk di 2022. Kita kurangi defisitnya dengan cara berproduksi sendiri, bukan menghilangkan. Kita kurangi. Kalau boleh ke bawah, kemudian tahun depan mulai ada naik. Jadi defisitnya dan 44 triliun, 45 triliun mungkin 2021 2022 menjadi 40 triliun. Jadi ada. Kita lanjut, apalagi yang menurut kita menjadi permasalahan adalah kita coba bandingkan di sini nanti ada Pak Yusri terkait dengan kita lihat apa yang menjadi share utama membentuk PDB kita bandingkan dengan share pembiayaan yang saat ini ada. Kita ini hanya coba kita perbandingkan dan kita ingin menunjukkan seperti yang tadi oleh Pak Sakwati adalah kita menunjuk besar PDB kita adalah pertanian, peternakan, di sektor pertanian secara luas, kemudian ada perdagangan, di pertanian aja ada perikanan sebenarnya di dalamnya. Di situ kita lihat yang sudah apa nama sektornya, kemudian kita kasih garis warna merah sebenarnya untuk kami lebih untuk hal yang terbalik. Perdagangan ini kecil, seharusnya maksudnya tanda kutip, bukan berarti kecil beneran, kecil dibandingkan pertanian, tetapi mereka share pembiayanya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan di sektor pertanian yang punya share PDB lebih besar. Jadi ada gap. Kalau gap positif ini artinya dia butuh pembiayaan yang menambah, tapi kalau negatif ini sebenarnya jauh lebih besar. Kita berharap misalnya dua utamanya adalah pertanian dan perikanan, itu bisa kita menjadi juga cara kita atau upaya kita mendorong perbankan, mendorong lembaga pembiayaan baik yang melalui perbankan maupun nanti melalui investor tadi. Yang investasi ini menjadi area yang bisa kita masuki sehingga bisa mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Lanjut. Permasalahan ketiga yang mungkin kami hanya 3 aja, yang tadi juga nyambung punyanya Pak. Nah, kita lakukan asesmen kecil-kecilan Pak sebenarnya Pak, yaitu terkait dengan cold storage yang ada di Aceh. Sebenarnya berapa sih tadi Pak Sakwati sudah punya data-data yang sudah coba satu persatu teman-teman kreatif dari daerah tahu juga ini, tapi kita coba lihat keseluruhan ya. Kita lihat kita sudah punya 27 cold storage dengan kapasitas 2.000 sampai 2.500 ton di sepanjangnya ada di sepanjang garis pantai barat maupun pantai timur. Namun tadi datanya ada yang tidak semuanya beroperasi.
di yang beroperasi ini lebih banyak, yang tidak beroperasi ini lebih banyak dibandingkan yang beroperasi. Hanya 44% yang bisa beroperasi, yang lainnya tidak. Apa alasannya? 60% tidak ada pengelolanya tadi. Profesionalitas sebagai pengelola, sebagai pengusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ini paling penting, 60%. Kemudian ada juga yang hal yang basic sebenarnya, listriknya tidak memadai, sedih banget. Kemudian tidak ada sarana pendukung, masuk misalnya jalan, masuk misalnya apa yang di situ yang kaitannya dengan dia mungkin dibangun di tempat yang memang agak nggak cocok. Kemudian biaya operasional terlalu tinggi dan ada juga biaya sewa. Jadi alasan tidak beroperasi tanda kutip sebenarnya beroperasi ada juga yang nggak optimal karena dia tidak biaya sewa yang terlalu mahal. Ada juga yang benar-benar mangkrak. Kalau kita lihat teman-teman yang pernah lihat di Sabang itu dari berdiri sampai dengan sekarang nggak pernah dipakai sama sekali. Itu seperti itu. Kita lihat ada 27 cold storage yang rasanya sudah punya potensi, artinya sudah punya fisiknya ada, tapi kita belum bisa memanfaatkan. Ini 3 hal yang nyambung tadi karena Aceh punya potensi besar, karena kita sudah benar arahnya, tapi kita masih belum maksimal. Yang terakhir saya akan sampaikan usulan sebenarnya. Usulan kita udah bisa kita nanti bersama-sama next, potensi dan strateginya next. Nah, ini kita ngajak teman-teman kampus juga, teman-teman semuanya. Kita penerima bansos di Aceh besar, kita levelnya kita nyebutnya subsisten. Jadi di situ kita berharap nanti dengan bantuan digital, karena nanti bansos itu menggunakan semuanya menjadi non tunai, jadi digital. Kita berharap apa uang yang diterima ini pembeliannya, pengeluarannya untuk konsumsi ini diberikan bahan-bahan yang memang dihasilkan di Aceh. Kita bisa beli beras ya, asal di Aceh supaya bisa, dan itu sebaiknya dengan nggak boleh untuk beli rokok misalnya gitu. Itu menjadi syarat untuk secara digital sangat memungkinkan untuk diatur, dan itu mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan di tahun depan ini bekerjasama dengan mulai dari yang punya uang yaitu BPPT yang di sini untuk lalu melalui kementerian ya, nanti kalau kementerian melalui kementerian, tetapi kita bisa harap nanti satu persatu kalau bisa bansos itu yang cukup besar Pak. Tadi Pak totalnya kan bansos bantuan pemerintah di Aceh kan mau PKH, PKM kan cukup banyak, dan itu kalau bisa kita lakukan, orang miskin tadi dia membeli barang-barang yang memang dia butuhkan itu bisa ada juga yang sesuai dengan tujuan kan, itu mudah-mudahan nanti bisa. Berikutnya memang ke arah yang produktif. Kita berharap di Aceh kalau kita lihat satu persatu nanti mana sih yang istilah kami berbasis cluster ini sebenarnya mana sih yang bahan produksi barang-barang yang bisa dihasilkan di Aceh, dan ini mulai dari kelas kecil itu nggak apa-apa, tapi nanti bisa menjadi potensi kelas besar. Tadi kopi robusta itu sudah cukup besar ternyata permintaannya, namun kita tidak punya potensi. Baik Indonesia alhamdulillah di tahun kemarin sudah mulai kopi Lamno, kopi robustanya Lamno kita sudah mulai awal sudah ketemu, diarahkan mulai dari fisiknya, mulai dari pemberian sampai dengan di akhir. Insya Allah tahun ini sudah mulai bisa kelihatan mereka bisa naik kelas karena kutip sekalinya itu menjadi usaha UMKM, mereka bisa mempunyai hasil, walaupun bukan hasil jualan kopinya, tapi dia sudah mulai jualan bibitnya, dia sudah mulai bisa jualan bagaimana dia menjadi narasumber dari teman-teman yang lain bisa seperti itu sudah dianggap produktif karena memang itu kita tidak satu daerah lain. Kemudian di kapasitas produksi dicetak Pak,
Terus coklat ini juga ternyata mudah-mudahan bisa kembali lagi mengembalikan kejayaan coklatnya Aceh. Sudah juga satu persatu di ekspornya maupun di perdagangan green bean. Green bean ini juga green bean coklat juga sangat baik. Dan yang terakhir dan penting adalah verifikasi akses pembiayaan. Ini bagian dari upaya terakhir. Informasi terakhir dari kami adalah komoditas unggulan yang penelitian kita di 2021. Komoditas unggulan berdasarkan kajian kita terkait untuk unggulan dan jasa unggulan di Aceh. Untuk unggulan di Aceh ini masih harus kita, karena bentuknya produk unggulannya masih berupa yang disebut ketik tadi, ketik langsung dijual. Jadi kita masih mempunyai tambahan rendah. Jadi kita dari hasil kajian kita, kelapa sawit, padi, ikan tongkol, budidaya udang fanami ini atau kelautan tadi, perikanan, kemudian kepada minyak sawit dan ada minyak asiri ini juga tetap jadi unggulan kita. Dan setiap kabupaten kota ini sebenarnya memiliki ya, kalau Pak Pati ya ada mereka ada ikan, mereka juga ada asirnya, disitulah bisa nantinya dibuat pasar yang paling optimal. Tidak semua kabupaten perlu punya sentranya, tetapi kita bisa buat sentra di daerah ini adalah misalnya sentra komunitas pengolahan industri, misalnya dari tomat, cabai yang itu lagi mungkin di daerahnya daerah Benang Meriah dan sekitarnya sana. Dan untuk komoditas unggulan ekspor yang kita harapkan masih kita berharap nilai tambahnya akan lebih, yang ada batu bara, memang ini berdasarkan alam, tapi kita punya unggulan lain yang kopi, pinang, damar, getah ini, kemudian aneka ikan yang luar biasa, dan sebenarnya kita juga punya potensi untuk dieksporkan. Ini yang tadi sudah saya sampaikan yang terkait dengan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang belum tadi mungkin meningkatkan kualitas dan kualitas komoditas unggulan. Ini yang caranya gimana? Caranya kita mendorong industri pengolahan. Itu aja mungkin yang paling nanti sama-sama kita lakukan di 2020. Demikian dari kami, dari Bank Indonesia, kami kembali ke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agnes Lambani dari pengembangan dari Bank Indonesia. Kita lanjutkan ke penyampaian materi dari Otoritas Jasa Keuangan yang akan disampaikan oleh Kepala OJK kepada Bapak Yusuf Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan narasumber kita yang berhormat, Pak Sapori, serta dengan Bidang Keuangan, bapak-bapak yang lain yang telah langsung satu-satu, lalu ada hadirin yang berhadir di sini, dari kampus, berbuat studi, dari media, dan tentunya dari seluruh masyarakat. Kalau melihat data-data yang mulai disampaikan oleh dari Keuangan tadi, nyambung semua, nyambung semua yang kami awasi di industri keuangan. Kami tadi berpikir kenapa ya sektor perbankan yang ada di sektor industri jasa keuangan yang ada di Aceh itu lambat sekali bergerak. Ternyata ini muara-muara akhirnya terkumpul di tempat kami. Kita coba lihat data satu persatu dari industri keuangan posisi Desember 2021. Silakan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama sekali ingin kami tampilkan di sini adalah per posisi Desember 2021 konvensional sudah nol.
sudah tidak ada lagi data-data konvensional. Jadi kalau misalnya kita melihat industri keuangan sini, kantor-kantor bank konvensional sudah tidak punya lagi, yang ada hanya kantor fungsional mengurus yang sisa-sisa dari peninggalan konvensional. Selebihnya sudah ke syariah semua. Kalau kita melihat angka-angkanya yang dikelola atau market share yang ada di sini, Bapak dan Ibu misalnya melihat kenapa masih ada angka konvensional di sini 91,4 miliar. Ini lebih kepada sisa-sisa yang belum berpindah ke syariah, yaitu ada 4 BPR. Jadi ada 4 BPR kami yang belum syariah, sedang berproses. Mudah-mudahan tahun ini selesai semua tempat itu sehingga semuanya ke syariah. Jadi kalau misalnya melihat total yang ada di sini, ada yang dikelola oleh perbankan dan industri keuangan, ada 52,5 triliun total aset yang ada di industri perbankan. Lalu ada pembiayaan 31,6 triliun dan dana pihak ketiga 39,8 triliun. Dan sekali lagi, semua dana aset pembiayaan maupun BPK per posisi Desember sudah syariah semua, Pak. Jadi hanya sedikit sekali yang memang ada konvensional. Ke slide berikutnya. Secara pertumbuhan, kalau tadi Pak Hafiz berbicara ada pergerakan pertumbuhan ekonomi di Aceh itu sekitar 2, tapi miris yang terjadi di sektor industri jasa keuangan yang ada di Aceh. Kalau kita berbicara total asetnya ini, Pak. Jadi gini Pak, kami ingin menunjukkan ada view yang berbeda antara OJK dengan BI sedikit Pak. Kalau BI itu mempublish adalah data-data berdasarkan lokasi proyek, lokasi proyek. Jadi proyek itu ada di Aceh, tapi pembiayaannya belum tentu dari Aceh. Nah itu yang dikelola oleh Pak Hafiz. Sedangkan data yang kami kelola adalah yang banknya di sini, uangnya di Aceh. Sehingga ada 2 perbedaan angka yang sedikit Pak Hafiz positif ya. Sementara di OJK kenapa negatif? Nah, jadi gitu sekali Pak. Proyek yang ada proyek-proyek besar di BUMN, listrik seperti yang disebutkan Pak Hafiz, itu rata-rata proyeknya pembiayaannya sudah di luar Aceh. Dan itu masih dikelola konvensional. Sedangkan yang diurus oleh OJK di sini Pak betul-betul yang memang banknya di sini, pelaporannya di sini. Sehingga ini kita melihat bahwa dari sisi total aset kita lihat turun. Aset itu turun 21,43%. Lalu dana pembiayaannya turun 15,01%. Dana pihak ketiganya turun 5,71%. Jadi kami hampir semua komponennya turun. Turunnya kenapa? Ya itu tadi Pak. Jadi ada perpindahan data-data yang konvensional yang tidak ada lagi di sini berpindah ke luar Aceh. Coba kita lihat data berikutnya. Dari komposisi tadi kita lihat pembiayaan ada 31,6 triliun jumlah pembiayaan yang dikelola oleh industri perbankan yang ada di Aceh itu. Penggunaannya itu 68% konsumtif. Modal kerja cuma bermain di 24%, investasi 8%. Apakah kemudian kita menyalahkan industri keuangan? Tidak. Nah, muaranya tadi yang disampaikan oleh Pak Sapuat, oleh Pak Hafiz, ternyata itu sebab-sebabnya. Makanya ini tidak tumbuh perbankan di sini. Malah kalau melihat angka-angka 31,6 itu, kenapa yang konsumtif semua ya? Itu yang aman, Pak. Yang lain belum aman, karena ada proses bisnisnya yang tidak terjadi di sektor-sektor kita. Lalu berbicara UMKM, cuma ada 27%, sementara non UMKM 73%. Bagaimana dari kesadaran yang lalu kalau kita breakdown lagi ke sektor ekonomi, ya sama rumah tangga itu kami yang sih. Sektor rumah tangga, lalu sektor rumah tangga, lalu perdagangan. Nah kalau kita breakdown lebih jauh, kita coba lihat konsumtif itu 67,5% dengannya. Kemudian modal kerja 24%. Kalau dengan investasi hanya sekitar 8,6%. Kalau kita jadi per itu UMKM dengan non UMKM sudah non UMKM di 22%. Jadi memang bermainnya di sektor-sektor yang sudah aman dari sisi perbankan. Kalau kita sektor ekonomi rumah tangga tadi, rumah tangga sekitar 18,1 triliun, perdagangan 4,5 triliun.
Nah kalau kita ini berbicara tadi Pak Akris, Pak Sapuani berbicara sektor pertanian besar potensi sektor ekonomi, sektor pertanian menjadi sebuah prospek yang luar biasa yang ada di Aceh. Tapi bank masuknya berapa? Sekitar 1,3 triliun, 1,4,1%, 1,3 triliun Pak. Dan kalau kita bilang ini dari mana naiknya? Ini hanya dari KUR Pak, rata-rata yang berani yang sentuh pertanian cuma KUR. Di luar dari situ tidak. Kenapa permasalahan? Tadi sudah diuraikan. Ada beberapa hambatan-hambatan dari kita yang membuat bank tidak langsung masuk ke sektor. Nanti kita dorong, nanti kita lihat lagi. Baik, coba kita pindah ke sektor berikut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kalau melihat data-data ini selalu sesak nafas. Coba Bapak lihat itu misalnya dari 2000. Balik ke tabel tadi. Nah, kalau dari 2019, Desember 2019 ada sebaran pembiayaan yang ada di Aceh itu 36,38,6 triliun dan sekarang itu tinggal 31,6 triliun. Ada 5,6 triliun sudah lepas dari Aceh dan itu berpindah ke mana? Ke Sumatera Utara. 5,6 triliun itu bukan kecil Pak ya, besar betul. Untuk menggenjot 1,2 triliun aja kita besar betul semua sana. Tapi ini sekarang sudah berpindah sekitar 5,6 triliun berpindah. Kenapa berpindah ini Pak? Pertama karena memang konvensional tidak ada lagi. Yang kedua, data-data yang dikelola yang tadinya konvensional mestinya berpindah ke syariah, tapi ada ini adalah nilai-nilai NPF, non-performing loan-nya, non-performing fund-nya. Jadi yang tidak bagus, volatilitas 3, 2, 3, 4 sampai 5 itu tidak bisa berpindah ke syariah. Syariah itu hanya menerima barang-barang bagus saja. Volatilitas 1 yang nggak selesai di 1, 2, 3, 4, dan 5 itu berpindahlah sementara dikelola oleh kantor fungsional adanya di Medan. Dan itu data itu 5,6 triliun, jadi dikelola oleh Medan. Kalau sudah bagus baru pindah ke Aceh, kalau sudah bagus baru pindah ke Aceh. Sepanjang belum bagus masih di Medan. Nah ini kaitannya adalah ada pencatatan dari kita dari sebaran pembiayaan di Aceh 5,6 itu sudah tidak kita catat lagi, tapi menjadi sebuah ekspansi yang tercatat di Medan. Jadi gitu Pak, itu ada 5,6 triliun ini sudah berpindah ke Medan. Nah, baik, itu tadi persentase ini sudah kita uraikan tadi. Saya kaitannya dengan sedikit ke slide berikutnya. Kaitan tadi disinggung oleh Pak Sapuani mengenai KUR dan PEM. Kembali lagi bahwa PEN atau pengembangan ekonomi nasional dalam rangka perbaikan ekonomi nasional ini, Aceh kita hanya menerima dana pemerintah itu hanya 300 miliar. 300 miliar itu pun hanya diterima oleh Bank Aceh Syariah. Kewajiban yang dikelola ini, pemerintah mengatakan boleh menerima PEN, tapi harus di leverage, harus ditingkatkan. Kalau dikasih 1, maka harus minimal 2 harus bertambah. Maka Bank Aceh melakukan itu dari 300 yang dia terima, dia sudah bisa mengelola sekarang sudah 743, artinya sudah 2,5 kali yang dikelola. Tetapi kembali lagi dana PEN ini 76%-nya ke konsumtif, bukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang itu. Jadi kembali lagi 343 miliar itu akhirnya konsumtif lagi-laginya. Lalu KUR ini juga sama Pak, kita juga perlu prihatin bahwa sebelumnya KUR, rata-rata KUR yang beredar di Aceh per tahunnya itu lebih kurang 3 triliun. Begitu bank konvensional itu tidak ada lagi di Aceh, maka KUR hanya dikelola oleh satu bank, yaitu BSI. Kuotanya cuma 1,4 triliun, artinya setengahnya hilang, tidak ada. Bank Aceh belum. Tahun ini baru kita akan coba untuk mendorong mereka, mudah-mudahan tahun ini bisa mereka terima. Tapi kembali lagi dari rata-rata 3 triliun yang dikelola oleh Aceh untuk saluran KUR, tahun 2021 hanya 1,4 triliun yang dikelola oleh BSI. Dari 1,4 ini tersalurkan 1,53, sudah 110% yang dikelola KUR. Nah, apa yang mesti kita dorong tahun depan, tahun 2022 ini khususnya adalah bagaimana KUR yang diterima oleh BSI 1,4 triliun ini bisa
2 kali lipatkan. Kami dari OJK sedang mencoba mendorong menyampaikan permohonan ini kepada Direktur Utamanya DSI agar tahun ini